Siapakah orang-orang yang beriman tersebut? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah. Orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang percaya kepada putusan-putusan Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan Al-Quran Al-Karim. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada qadar dan qadarnya Allah, atau ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus berhati-hati mencari saudara, mencari teman, dan mencari sahabat, bahwa ini Al-Quran sendiri yang menjelaskan, yang mengabadikan, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian berkata seperti ini, apa yang terjadi ternyata di kalangan manusia, di kalangan hidup-hidup kita, ternyata ada bukti nyata. Sebelum kita menutup kajian, alangkah baiknya kita membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman adiyani kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sirih maupun yang terang-terang. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhul Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwanya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk. Ali habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yasin fadilah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman tersebut? Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan satu persatu siapa orang-orang yang beriman sehingga diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peringatan Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina, pirang-pirang wong amanu kang pada iman sira kabeh, la tattakhidu, aja ngejuput sira kabeh, bitonata kalawan batur atawa dulur, min dunikum saking selianti agama Islam ing sira kabeh, la yahlunakum, ora bakal menda-menda ya wong kafir ing sira kabeh, khobala hale ngejahati, waduh lengar ya wong kafir ma opo barang anittu ngehancuraken sira kabeh, qadbadata nyata wis jelas, al-baido opo kebencian, min afwahihim saking pirang-pirang mulute atau cangkeme wong kafir, wama lan barang tuhfi kang disumput akan suduruhu ing pirang-pirang hatine wong kafir, akbar lebih gede, qad bayyana nyata wis jelas lakum kedua sira kabeh al ayati apa pirang-pirang tanda, ing kuntum ing yen ta sira kabeh takiluna ngeduweni akal sira kabeh. Dari asbabun nuzul ayat ini menurunkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ada sebagian kaum muslimin yang berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi atau selain dari agama Islam, karena pada masa jahiliyah mereka menjadi tetangga dekat dan sekutu dalam peperangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Mana ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman tersebut? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah. Orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang percaya kepada utusan-utusan Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan Al-Quranul Karim, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada yaumil akhir, yaitu hari kiamat.
Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada qada dan qadarnya Allah, atau ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di antara kita sudah percaya kepada kelima-limanya tersebut atau keenam-enamnya tersebut, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, yang ketiga percaya kepada utusan-utusan Allah, yang keempat percaya kepada Al-Quran, yang kelima percaya kepada yaumil akhir atau hari kiamat, yang keenam percaya kepada qada dan qadar atau ketentuan baik, ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak dan ibu sudah masuk dalam kategori percaya, yaitu iman, maka ini adalah salah satu panggilan kasih sayang kepada ibu dan bapak. Lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanata, jangan sekali-sekali kalian menjadikan sahabat kepada siapa, min dunikum, selain daripada golonganmu atau saudara-saudaramu, yaitu agama Islam. Jadi ketika bapak dan ibu ingin mencari pertemanan atau persahabatan, maka carilah di lingkungan kita. Artinya apa? Artinya di sini diucapkan di dalam orang-orang Islam. Jadi bersahabatnya jangan kepada orang-orang non-Islam, berarti harus orang-orang Islam. Agar siapa? Agar apa? La ya'lunakum khabala. Karena apa? Kalau seandainya kata ibu dan bapak bergaul dengan mereka, maka la ya'lunakum khabala, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menjahati kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati mencari sahabat, mencari paduluran. Itu kudu hati-hati, jangan sampai salah. Kalau seandainya kata kita cari pedulurannya yang salah, la ya'lunakum khabala, mereka tidak akan pernah segan-segan untuk menjatuhkan kita, menjahati kita. Waduna ma'anitum, dan mereka mengharapkan kehancuran. Orang-orang yang jahat kepada kita biasanya mereka lebih peka untuk mengharapkan kehancuran dari diri kita. Syukur sirat saiki melarat, disyukur-syukuri. Lamun wong sing benci, tapi lamun wong sing seneng mah didoakan terus, insyaallah mudah-mudahan rezekinya wake. Ketika sudah wake rezekinya aja orang kelingan sedekah, ya. Kenapa? Karena ada hak orang lain, agar supaya bisa memperkuat. Orang-orang yang baik adalah orang yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain, bukan mendoakan keburukan. Makanya orang-orang yang hatinya buruk itu mereka mengharapkan kehancuran dalam rumah tangga kita atau keluarga kita. Itu adalah sifatnya orang-orang yang buruk. Lalu kemudian orang-orang yang buruk tersebut qad badatil ba'dahu min afwahihim, bahwa sudah jelas di dalam mulut mereka adalah manis di depan saja, tapi di belakang waduh luar biasa. Orang-orang yang jahat tersebut, sehingga apa? Sehingga mereka penuh dengan kebencian, al-baghdha, yaitu mereka benar-benar menanamkan kebencian di dalam mulut mereka itu, waduh luar biasa. Maka dari itu kita
kita harus lebih hati-hati mencari peduluran ataupun mencari persahabatan. Awas, hati-hati, termasuk ibu-ibu bahaya kia. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Orang yang membenci kita itu biasanya di dalam hatinya itu lebih besar untuk menjerumuskan kita ke dalam lembah-lembah yang buruk. Artinya di dalam hatinya itu wah benar-benar pengen ngejatuhin. Itu orang-orang yang buruk. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Bahwa ini adalah salah satu tanda untuk kalian agar apa? Agar kalian termasuk orang-orang yang berakal. Kalau orang-orang yang punya akal, kita harus lebih hati-hati mencari peduluran ataupun mencari sahabat, pertemanan. Untuk teman curhat harus hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu lebih bahaya daripada ini. Begitu bahasanya. Dari curhatan kita. Ya, iki Al-Qur'ane ke anak iki. Ya duduk habis ngomong kabeh Al-Qur'an dewek sing ngomong. Benar banget. Jadi ini adalah salah satu petunjuk, salah satu hidayah nggona teh nong sapa teh anak teh sana. Rupiah ya. Jangan lagi. Soalnya doanya baik mudah-mudahan. Jadi lamun teh sana mempunyai akal, harus berhati-hati mencari sahabat. Tapi kita bisa. Orang pengen langsung. Ya. Indunikum la ya'lunakum khabarak, bahwa orang-orang yang salah pilih mencari sahabat itu di dalam diri orang jahat tersebut terlalu banyak menghancurkan hati kita atau menghancurkan diri kita. Makanya kita lebih hati-hati. Ha antum ulai tuhibbunahum. Ternyata tesana baru ini menyukai seseorang, wala yuhibbu, tapi dia tidak menyukai saya. Aduh, kecewa. Kecewanya luar biasa. Masalahnya apa? Masalahnya ini Al-Quran. Ha antum ulai tuhibbuhum. Ketika tesana mencintai seseorang, wala yuhibbunakum, ternyata orang tersebut bukan malah mencintai tesana tapi membenci tesana, menjelekkan tesana kesana kemari. Luar biasa. Ini adalah musibah. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Orang yang membenci tersebut di hadapannya itu dia percaya. Wa idza laqukum qalu amana. Ketika di hadapan tesana, orang yang benci tersebut berkata, amana, saya percaya kepada tesana. Tapi di belakang, waduh, luar biasa. Berarti ayat di sini adalah salah satu peringatan buat diri kita. Lalu kemudian apa lagi? Wa idza khalau 'abdu 'alaikumul an'ami minal ghaiz. Dan apabila mereka menyendiri, ketika orang-orang yang jahat tersebut menyendiri atau balik dari rumah tesana, orang yang jahat tersebut seolah-olah menggigit jarinya saking marahnya. Meladeni, kita percaya ke tesana. Padahal di depannya dia saya percaya kepada tesana. Ketika di belakang, wa idza khalau 'abdu 'alaikumul anami minal ghaiz,
padahal di belakang mereka sangat kuat menggigit jarinya. Kenapa? Karena sangat bencinya. Qul mu'tu fi ba'dikum. Lalu kemudian orang yang jahat tersebut berkata, mati bae sira salahku. Benar Bi, benar. Qul mu'tu fi ba'dikum. Orang yang jahat tersebut mudah-mudahan mati sira. Makanya dia akan orang percaya mami. Dengan sebab apa? Sebab kemarahan tersebut. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bidatis sudur, dengan apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Maka dari itu kita harus berhati-hati mencari saudara, mencari teman, dan mencari sahabat. Bahwa ini Al-Quran sendiri yang menjelaskan, yang mengabadikan, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berkata seperti ini, apa yang terjadi? Ternyata di kalangan manusia, di kalangan hidup-hidup kita, ternyata ada bukti nyata. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal. Kalau orang-orang yang berakal, pasti kita akan terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Itu saja kajian singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Tasin hamid ka ya ainusa, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yaqufu ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu ba'su wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa Mau
apa yang ngajar yang